الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan masih bernafas. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama lagi adalah kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua sebagai bagian dari rukun khutbah. Wabil khusus wasiat ini untuk saya yang menyampaikan, yang bertugas pada siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah khutbah dengan tema melalui momentum Idul Kurban. Buatlah anak-anak kita jatuh cinta pada masjid. Kita teringat pada goresan sejarah di mana tinta sejarah bisa kita temukan seorang khalifah Muhammad Fatih Al-Murad mengatakan, hendaklah engkau khawatir, hendaklah engkau cemas, hendaklah engkau takut ketika di masjid-masjidmu, di musolahmu dilanggar dan di suraumu tidak lagi engkau dengar suara-suara anak kecil. Anak-anak kecil berlarian sana sini. Maka khawatirlah. Maka kepada hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kiranya kita kembali memperhatikan kondisi kita saat ini. Bagaimana dengan generasi muda kita? Adakah mereka mencintai masjid, atau jangan-jangan mereka lebih mencintai warnet, lebih mencintai tempat kumpul-kumpul dengan geng-geng mereka? Atau jangan-jangan pada tengah malam pernah kita saksikan, di tengah malam anak-anak kita membawa motor bersama-sama ngebut di jalan. Mereka merokok
itu pun juga bercampur putra dan putri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fakta baru yang kita saksikan, bahwa anak-anak kita kalau sudah selesai TPQ, lulus SD, tidak mau lagi dia melanjutkan belajar Qur'annya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak pula kita saksikan anak-anak kita yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadgetnya, bersama teman-temannya, dengan game online-nya dan sejenisnya. Bahkan mereka lebih ahli daripada kita. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita memberikan waktu kita memperhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Di manakah mereka menghabiskan banyak waktunya? Mungkin di weekend, hari Sabtu, hari Minggu, atau sore hari sehabis sekolah bersama teman-temannya. Adakah kita memantau gadget-gadget mereka? Adakah kita menyaksikan dengan siapa mereka bermain, menghabiskan banyak waktunya di luar rumah? Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saatnya bagi kita untuk membuat anak-anak kita lebih cinta kepada masjid. Mereka banyak menghabiskan waktunya di masjid, belajar Quran di masjid, belajar akhlak di masjid, dan belajar berbagai hal yang itu baik bagi kemajuan mereka ke depannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada anak-anak yang berlari di depan kita saat kita sholat, janganlah kita merasa benci, memarahi mereka. Kenapa? Karena setelah kita tidak ada lagi, generasi pelanjut setelah kita adalah mereka-mereka. Mereka lah yang akan menjadi pengurus masjid ini, mereka lah yang akan menjadi imam khatib, yang akan menjadi muazin, yang akan menjadi penceramah, yang akan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Orang yang ahli di bidangnya tapi juga mencintai masjid, mencintai agama ini. Betapa ngerinya kita melihat orang-orang di mana ilmu yang dianggap begitu tinggi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan 14 abad yang lalu di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah engkau wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, para orang tua, cemas, mengkhawatirkan generasi yang ditinggalkan, anak-anaknya, cucu-cucunya. Apakah generasinya itu sudah siap mengikuti perkembangan zaman? Jangan-jangan ini adalah generasi yang du'afa, generasi yang lemah. Apanya yang lemah? Ada dua setidaknya menurut jumhur ulama. Yang pertama adalah lemah akidahnya, lemah imannya, lemah agamanya. Agama hanya sebatas tertulis di KTP. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita cemas meninggalkan generasi yang lemah tersebut. Generasi yang tidak peduli dengan solatnya, generasi yang tidak peduli dengan tata krama, generasi yang tidak peduli dengan adab, generasi yang tidak peduli dengan sopan dan santun dan segala macamnya. Maka kita sebagai orang tua, selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih punya kekuasaan di rumah kita masing-masing, maka arahkanlah anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar, tapi juga berakhlakul karimah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh anak adalah amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didik dia dengan agama yang kuat, maka anak akan menjadi rahmat bagi kita. Di dunia kita disayangi, kita dihormati, kita dicintai, kita dihargai. Peluh keringat kita itu bernilai baginya, seperti halnya Ismail yang menghargai, yang menyayangi, yang mencintai ayahnya Ibrahim alaihissalam.
Sungguh tidak mudah mendidik anak seperti Ismail. Walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan rasul, kelas kita bukan sekelas dengan Nabi Ibrahim, tapi kita memiliki kewajiban untuk terus belajar, untuk terus berikhtiar, menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh, generasi yang soleh dan soleha. Itu tanggung jawab kita. Jangan kita berkata kita sudah memberikan nafkah yang banyak, siang malam kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Tidak cukup dengan nafkah material saja, tapi anak juga membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Sebagaimana Ismail, yang walaupun Ibrahim jauh di Palestina sana, dia tinggal Ismail bersama ibunya di Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan yang begitu jauh, butuh waktu yang sangat lama. Kalau naik bis 2 hari 1 malam baru sampai dari Palestina ke Makkah. Tapi Nabi Ibrahim pakai unta, butuh waktu yang sangat lama. Nabi Ibrahim terus rutin setiap tahun mengunjungi anaknya, quality time, waktunya berkualitas bersama anak. Bersama anak HP disingkirkan, sama anak hanya 1 menit, tapi selebihnya adalah HP, HP dan HP. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak, hampir tiap hari kita ketemu dengan anak kita, tapi hanya 1 menit, bahkan hanya beberapa detik. Selanjutnya kita habiskan bersama gadget-gadget kita. Anak merasakan kehampaan orang tua. Anak merasakan kehausan kasih sayang dari orang tua. Maka ini perlu kita perbaiki jikalau itu pernah kita lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua yang hadir di masjid ini insyaallah orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dari api neraka, selamatkan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ayah bebannya memang berat, menjadi seorang suami bebannya memang berat, tapi kita bisa menjalankan dengan baik selagi kita memiliki kemauan, selagi kita terus belajar menempa diri, selagi iman masih kuat di dalam dada kita ini, kita bisa menjalankan itu dengan baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita marah, janganlah merah muka kita ketika anak-anak berlarian di saat kita sholat. Mereka ribut, jangan. Mereka adalah harapan kita untuk masa-masa yang akan datang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Dia yang akan meneruskan perjuangan kita. Kita yang sudah bungkuk, yang sudah lemah, yang sudah tua, dialah yang akan meneruskan langkah-langkah kita dengan gagah, dengan baik, dengan hebat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sababul jannah, pemuda syurga, bahkan penghulu dari syurga, Hasan dan Husain, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, Hasan dan Husain memanjat punggung kakeknya sehingga Nabi kita terpaksa melamakan sujudnya. Ini sebuah dalil bahwa Hasan dan Husain juga ribut di masjid ketika kecil. Mereka juga berlari-larian ketika kecil. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan Nabi melamakan sujudnya karena cucu-cucunya ada di punggungnya. Maka mari kita jadikan masjid-masjid kita, musola-musola kita, masjid yang ramah anak. Kita guide anak-anak kita biar mereka cinta dengan masjid, mereka peduli dengan masjid, mereka punya perhatian akan masjid. Masjid menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama, yang lama adalah pertanggungjawabannya.
Oleh karena itu, kita yang usianya yang terbatas ini, kita isi dengan amal-amal soleh. Selanjutnya, kita persiapkan generasi-generasi yang kuat, generasi yang cinta Quran, generasi yang cinta masjid, generasi yang peduli Quran, generasi yang peduli masjid. Sebab di tangan mereka lah kejayaan umat dan Islam ini akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, persiapkanlah generasi-generasi yang kuat itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun menangis beliau, basah pipi beliau, di setiap sujud beliau, apa yang beliau minta bukan anak yang gagah, bukan anak yang hebat, bukan anak yang kaya raya, tapi yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam adalah anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. 86 tahun beliau meminta anak yang soleh. Padahal beliau adalah hamba Allah, beliau adalah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, imamnya kaum muslimin. Maka hadirin sekalian, janganlah kita sebagai manusia jauh ikhtiar kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi saja menangis ketika berdoa meminta anak yang soleh. Sementara kita manusia biasa, kenapa kita tidak menangis pula meminta anak yang soleh? Siapa kita? Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihah ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.